Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya Pancasila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Kita mungkin nanti sebagai pemimpin ya, misalnya teman-teman jadi presiden, kita harus bisa adil dan bisa manusiakan manusia kan gitu. Itu punya adab namanya. Nah, seperti itu. Atau enggak kita punya perusahaan nih, teman-teman harus bisa memanusiakan manusia gitu. Atau kita harus adil gitu, jangan sampai sewenang-wenang kepada manusia gitu. Oke, langsung saja. Saya juga udah menjelaskan tentang siapa sih yang menyelenggarakan pemerintah supaya lebih singkatnya kita langsung jelaskan saja di sini. Oke, yang pertama di poin pertama adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Nah, tentang kemanusiaan ini. Jadi kita harus menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya. Ya. Setiap manusia tentu diakui martabatnya. Dia punya martabat dan nilainya sebagai ciptaan Tuhan. Mereka sama, kita semua sama, ciptaan Allah gitu ya. Ciptaan Tuhan tanpa membedakan sukunya gitu ya, rasnya, agamanya atau golongannya, semua memiliki hak yang sama sebagai manusia ciptaan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus bisa memanusiakan manusia, intinya begitu. Jangan sampai kita senang-senang pada apa manusia, kepada teman kita baik, pada orang lain malah jahat gitu. Jangan sampai begitu. Misal kita jadi pemimpin nih, itu si A nih bahasanya atau si Fulan nih, kerjanya nggak ini banget sih, mau dimaki-maki dan seterusnya. Giliran temennya yang kerjanya sembrono gitu ya misal ya, enggak gitu ya. Jangan seperti itu. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Misal ketika memanusiakan manusia bahasanya berarti kita bisa menghargai manusia itu sendiri gitu. Misal gini, agama itu memerintahkan kita untuk berbicara dengan halus gitu ya, dengan sabar gitu ya. Ketika ada masalah jangan langsung diumbar, jangan langsung dimarah-marahin orangnya di depan umum, itu salah. Agama itu melarang itu. Agama itu menyarankan ketika ada masalah dipanggil orangnya, komunikasi secara secara terbuka dengan dengan suara yang halus gitu ya, bukan marah-marah dan seterusnya gitu ya. Itu bukan di tempat umum tapi di luar gitu. Misal di kantor ketika berduaan dan seterusnya. Itu namanya manusia kan manusia. Jangan merendahkan manusia kan gitu ya. Oke. Contohnya apa sih? Ya saya berikan contoh mungkin ya. Pemerintah menjamin perlindungan. Ini berkaitan dengan pemerintah soalnya. Pemerintah menjamin perlindungan hak asasi manusia, HAM ya bahasanya. Hak asasi manusia dengan membentuk Komnas HAM. Kita tahu ya Komnas HAM itu tempat untuk mengadu ya. Misal kita ini hak-hak kita dirampas orang lain ya, kita bisa ngelapor ke mereka gitu ya. Untuk menanggapi pelanggaran-pelanggaran hak manusia tentunya tentang kemanusiaan yang terjadi di masyarakat. Nah, bahkan kenapa aturan pemerintah, aturan atau aturan di negara kita ini berkaitan dengan korupsi itu belum ada tindakan aturan yang keras, misal dihukum mati lah dan seterusnya. Karena ada hak itu, ada HAM itu, hak asasi manusia. Manusia itu berhak hidup. Ya, jadi bertentangan sehingga Sehingga aturan itu sampai kiamat pun nggak bakal diketuk palu gitu. Ya mungkin bisa aja ketika itu eh, apa membunuh orang lain, nah itu bisa aja masuk ke situ karena dia eh, apa dia melakukan sesuatu yang menghilangkan nyawa orang lain gitu. Atau ya kalau kalau dengan kapasitas besar contohnya untuk menjerakkan ada namanya undang-undang narkoba gitu. Ketika yang menjual narkoba bisa terindikasi hukuman mati ketika dia menjual dengan skala besar gitu ya, seterusnya. Nah itu. Nah, kenapa aturan Indonesia itu ya tadi sulit? Ya itu kan namanya regulasi ya, aturan itu kan dibuat ya. Dan mereka juga paham akan hak asasi manusia. Manusia itu berhak untuk hidup. Manusia itu berhak untuk misal untuk sekolah gitu. Sehingga ketika ada ganjalan-ganjalan maka kita bisa apa namanya em, konsultasi atau
melapor ke Komnas HAM. Ada lagi kan KPAI sekarang itu di bawah dari Komnas HAM. Oke, berikutnya di sini ada menjunjung ya, menjunjung nih, meninggikan bahasanya. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal, artinya umum ya, luas universal. Nah, artinya apa? Di sini menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Segala bangsa, kita bahas tentang menjunjung tinggi kemerdekaan. Indonesia ini sudah merdeka sekitar 74 tahun, teman-teman. Udah panjang kemerdekaan kita. Nah, kemerdekaan itu untuk saat ini kita bukan untuk melawan penjajah lagi, ya, tapi melawan bangsa sendiri jika tadi adanya korupsi gitu ya. Nah, tapi kita nggak bahas itu sekarang karena kita konsepnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan negara di mana kita harus menjunjung tinggi kemerdekaan. Artinya selalu selalu tegas menyuarakan dukungan gitu ya. Untuk apa? Ya untuk Indonesia sejahtera, untuk Indonesia maju, untuk Indonesia emas. Karena ketika masih banyak korupsi, ya mau gimana Indonesia emas terjadi. Ketika ada korupsi, mau gimana Indonesia maju, yang ada duitnya dirampok gitu ya. Terus gimana mau maju atau gimana mau merdeka ketika orang-orangnya itu punya politik-politik kuat ingin menjajah negara kita gitu. Orang-orang dalam misalnya, bisa aja seperti itu. Nah, kita sebagai manusia yang adil dan punya adab, kita harus bisa menjunjung tinggi arti kemerdekaan. Arti kemerdekaan itu apa? Bisa mensejahterakan warga, bisa mensejahterakan masyarakat, membangun daerah, ya itu. Itu ya. Kita bisa memanusiakan manusia. Manusia misal yang di kampung ya, yang dimana nggak ada fasilitas fasilitas untuk bekerja, nggak ada perusahaan, dibuatkan ada BUMN hadir, BUMN hadir di situ, bangun perusahaan di situ. Nah, baru itu bisa menjunjung tinggi kemerdekaan. Karena apa? Tujuan tujuan cita-cita negara itu adalah memakmurkan bangsanya sendiri gitu. Ya, tujuan negara itu hadir itu apa? Untuk mensejahterakan, mengamankan gitu ya. Itu cita-cita bangsa. Supaya Indonesia ini tadi ketika daerah atau negara kita ini udah maju, tadi ya, udah bisa mandiri masyarakatnya, banyaknya perusahaan ya, dikelola negara, barangkali gitu, maka hasilnya adalah daerah itu akan berkembang sehingga akan berdampak kepada negara semakin hari semakin maju kan gitu, semakin berkembang dan akhirnya maju. Nah itu kemerdekaan yang sesungguhnya gitu. Nah di sini bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri gitu, baik untuk dirinya maupun untuk mendukung bangsa lain yang masih terjajah. Nah, ini menunjukkan sikap solidaritas. Kenapa negara kita selalu mendukung Palestina? Karena kita solidaritas ya. Kita solid sama mereka. Kita paham berkaitan dengan hak asasi manusia. Manusia itu berhak untuk hidup ya. Ngapain dibom dan seterusnya? Gitu. Indonesia secara tegas menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Negara Palestina itu negara yang pertama mengakui bahwasanya Indonesia ini merdeka. Bayangin teman-teman. Wajar nggak negara kita support terus? Wajar. Dan di dalam undang-undang pun jelas kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Mau itu negara, ini bangsa ya konsepnya negara. Mau itu negara Palestina itu berhak merdeka. Nggak ada tuh penjajahan-penjajahan lagi. Nggak mikir tuh orang ngapain menjajah gitu. Yang ada apa? Yang ada itu ketika kita ini jiwanya menjajah, yang nggak ada untungnya. Yang ada itu ya kasihan gitu, yang ada itu hidupnya nggak tenang juga gitu, banyak dosanya juga kan. Emang agama memerintahkan kita untuk menjajah? Ya nggak ada. Umat beragama semuanya pun melarang untuk menjajah. Saya rasa itu. Oke, itu berkaitan dengan menjunjung tinggi kemerdekaan ya. Kita harus kuat ya, kita harus memerdekakan bangsa kita sendiri. Kalau zaman dulu nenek-nenek moyang kita, ya,
berjuang untuk kemerdekaan melawan penjajah. Apa namanya, pencocoran darah itu hal yang biasa zaman dulu. Tapi sekarang penjajahannya itu bukan dengan senjata, tapi dengan taktik, taktik politik lah, taktik apa, taktik kekuasaan. Sehingga apa? Sehingga negara ini bisa dikuasai dan secara terus-menerus. Dan arti penjajahan itu adalah menguasai daerah, menguasai eh, menguasai gitu. Itu adalah penjajahan gitu. Nah, untuk sekarang teman-teman juga sudah masuk di sini di apa di sekolah di sini bahu membahu mulai merencanakan sesuatu. Kita harus bikin planning, perencana. Kita harus bisa memajukan bangsa, kita harus bisa mensejahterakan negara, mensejahterakan bangsa. Kita harus bisa mengayomi masyarakat. Kita harus bisa aware. Kita harus bisa aware itu selalu apa membantu gitu, menolong sesama kita gitu. Gitu. Oke, oke kita lanjut ya. Nah, itu udah. Oke, ketiganya di sini ada mewujudkan keadilan dan peradaban ya. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Artinya begitu ya. Di sini juga ya. Tentu hal ini berarti bahwa apa namanya yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak fasik. Itu perlu perluasan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena apa? Karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kenapa pemerintah itu harus adil? Kalau nggak adil, ya semuanya pengen merdeka akhirnya. Kenapa? Karena nggak adil gitu. Karena nggak adil, akhirnya ya udahlah, mending saya merdeka aja. Ngapain saya bergabung ke negara republik dengan misal nih, ketika tadi kurang adil ya, pemimpinnya kurang adil. Misal nih, wilayah wilayah contoh nih ya, wilayah A nih dimakmurkan, difasilitasi, diberi disupport gitu. Pokoknya bagus lah. Ada daerah satu lagi, daerah B lah bahasanya ya. Nah, itu mau boro-boro difasilitasi, jalan aja bolong-bolong, bahkan jalan itu mau dijadiin sawah sekalian gitu sama masyarakat saking keselnya. Itu adalah apa? Adalah bukti bahwasannya kepala pemerintahnya enggak adil gitu ya. Atau enggak si pengelola negara itu enggak adil ya bahasanya gitu ya. Nah, harusnya apa? Semuanya rata gitu. Misalnya pengembangan daerah di kota A dulu atau di wilayah A dulu atau di pulau A dulu gitu. Terus nantinya pulau ke B atau sama-sama nih semuanya serata gitu. Misal jalan dulu nih dibenerin se Indonesia nih nggak ada tuh jalan bolong-bolong lagi gitu. Misal contoh ya. Lalu setelah jalannya udah semuanya bagus, terus BUMN hadir, terus dia membangun perusahaan-perusahaan di setiap daerah, misal satu kecamatan satu perusahaan atau dua perusahaan itu BUMN semua gitu. Misal contoh, kalau ada swasta nggak apa-apa persaingan gitu ya. Nah itu adalah adil. Jadi semua manusia, semua masyarakat itu bisa hidup karena apa? Ekonominya jalan gitu. Nah itu ya. Saya akan jelaskan lebih lanjut lagi di sini berkaitan dengan mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah supaya kuat gitu. Kalau negara kita ini pengen maju ya turun kan gitu ya. Keadilan harus ditegakkan secara aktif dan tegas. Kita harus tegas nih. Kalau mau jadi negara yang adil, ya kita harus tegas, jangan menye-menye gitu loh. Keadilan itu nggak ada yang abu-abu, artinya harus betul mau hitam-hitam, putih-putih sekaligus gitu ya. Adil itu harus putih udah, nggak ada lagi tuh abu-abu. Karena apa? Karena adil itu kalau satu kita nih punya misal nih kita anggapnya contohnya ya kita punya adik ya dua. Ketika kita pengen kasih uang jajan 1.000 yang satu yang ini 10.000 adil nggak adil. Saya buat 1.000 buat apa contoh kan nggak cukup. Itu adalah jiwa penjajah itu namanya. Artinya kita harus merata semuanya gitu ya. Nah terus lagi peradaban yang dimaksud adalah tentu ya masyarakat yang beradab. Nah kita sebagai masyarakat kita harus punya hati, kita harus punya karakter, kita harus punya attitude yang baik, kita harus punya karakteristik, kita harus punya sikap adab yang baik ya. Terus menjunjung hukum, kita harus taat terhadap aturan, kita juga harus taat terhadap norma-norma yang ada gitu.
dan tentunya tidak membiarkan ketidakadilan terjadi. Jangan sampai, misal gini, wah ini ada korupsi, ya kita jangan diam aja, laporin aja udah langsung gitu loh. Karena apa? Itu tidak adil gitu loh. Kalau dia korupsi ya banyak orang yang terlantar nanti gitu. Bayangin aja, misal gini, contohnya ya. Kita ini sebagai misalnya ya, oke kita bahas kita sebagai kepala negara atau kita sebagai menteri atau kita sebagai gubernur, kayak teman-teman gubernur ceritanya. Kalau teman-teman nggak adil terhadap masyarakat, misal teman-teman ada yang apa gubernur di daerah Jawa Barat, terus Jawa Banten, terus lagi apa namanya hmm, apa namanya Sumatera gitu ya. Nah, ketika teman-teman nggak adil terhadap masyarakat, misal rakyat Jawa Barat dengan kepemimpinan gubernurnya yang oke, yang bagus, semuanya adil merata gitu. Bahkan setiap daerah itu ada puskesmas, setiap desa ada puskesmas gitu ya. Setiap desa ada perusahaan untuk apa? Mengembangkan masyarakat supaya masyarakat bisa bekerja, supaya masyarakat itu bisa mendapat penghasilan gitu. Karena apa? Karena ketika daerah itu udah begitu-gitu aja nggak ada peran pemerintah di dalamnya, ya udah bangkrut tuh daerah gitu ya. Orang-orang masyarakat di situ yang ada, mereka akan pergi jauh untuk merantau mencari nafkah sehingga apa? Sehingga daerah itu akan lama kelamaan ya nggak akan maju seumur hidup sampai kiamat pun seperti itu. Contohnya begitu ya pahit-pahitnya. Nah, apa tadi kita harus adil itu ya. Apalagi jadi pemimpin. Kalau nggak adil tuh bukannya di dunia saja gitu yang sakit tapi di akhirat pun sama gitu. Lebih parah gitu. Gitu. Kenapa kita harus adil? Karena gini, pemimpin itu dia yang menggerakkan, dia yang punya tombaknya. Saya mau majukan daerah. Ya udah, majukan tuh, tapi jangan satu dimajuin, 10 yang lain nggak maju ya. Ngapain kayak gitu? Itu bukan tipe pemimpin, artinya pemimpinnya nggak adil gitu. Gitu ya. Nah, ini tentu menuntut penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Nah, itu dia. Misalnya ini, kalau kita bahas tentang pengadilan ya, kemarin-kemarin tuh kayak apa? Kayak kasus apa polisi yang nembak polisi gitu ya. Nah, itu terserah menurut pandangan teman-teman adil apa enggak, itu terserah lah. Tapi saya akan sampaikan bahwasanya hidup itu memang harus adil gitu. Misal di bidang hukum gitu ya. Tadi di kejaksaan, kita jadi jaksa nih. Ya, kita ingin ketuk palu bahwasanya hukumannya apa. Kita harus adil di situ. Kalau nggak adil, kita repot nanti di akhiratnya gitu ya. Misalnya satu yang tersiksa gitu ya, yang satu senang gitu gara-gara dibayar lah atau disogok lah atau apalah bahasanya. Bisa bisa aja seperti itu. Dunia itu berjalan seperti itu. Kita nggak bisa apa percaya gitu loh sama orang gitu. Misal contoh seperti itu kan. Kita hanya belajar di sini. Contoh gitu. Nah, kejaksaan itu tentu apa dia harus adil. Kalau nggak adil, ada satu orang atau sebelah pihaknya ya yang akan dirugikan atau salah satunya yang akan dirugikan. Misal contohnya dalam kayak kemarin itu waktu kapan ya? Ya itu apa ya polisi nembak polisi itu. Dengan lika-liku kejadian dengan cerita-cerita yang aduh rumit ya bolak-balik. Akhirnya siapa yang kena? Dia juga yang kena. Terus dia bikin skenario lah dan lain seterusnya. Nah, itu dia harus si kejaksaan ini ketika teman-teman misal jadi jaksa, teman harus adil. Teman-teman harus adil bahwasanya pasal berapa yang diberlakukan untuk dia. Membunuh itu harusnya adalah hukuman mati gitu. Apalagi berencana, udah hukuman mati full gitu. Gitu. Sehingga apa? Sehingga aturan itu harus dijalankan bukan bukan apa untuk apa dijalankan untuk merugikan orang lain ya jangan sampai seperti itu. Misal teman-teman jadi polisi juga. Nah, ketika teman-teman jadi polisi apa namanya? Ketika teman-teman di jalan nih, di jalan itu biasanya wah ini ya nggak pakai helm ya. Oh ini nggak pakai ini nih ya. Nah, bisa disogok lah teman-teman. Nah, ini nggak adil nih. Nah, gitu ya. Nah, ini nggak punya adab begitu kan. Nah, apa namanya, ya kita memang harus apa, ketika kita berkendara ya contohnya, kita harus
selalu mengikuti aturan yang telah ditentukan gitu ya. Di peraturan lalu lintas tentunya. Nah, ketika itu tentu ya teman-teman misal ketemu polisi, oh iya maaf Pak, saya tidak bisa saya lupa tadi misal nggak bawa helm, kalau memang nggak bawa helm kejadiannya. Ya paling ditilang gitu teman-teman gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita harus bisa adil dan punya adab gitu. Jangan sampai marah-marahin orang di situ. Misal teman-teman, ketika jadi pengusaha nih, teman-teman punya punya anak buah, jangan sampai maki-maki orang itu, anak buah itu dimaki-maki gitu. Gara-gara ada kesalahan, dimaki-makinya di depan umum lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu nggak punya adab namanya, gitu ya. Nah, itu juga itu nggak adil gitu. Terus lagi, nah agama juga memerintahkan kita, kembali lagi ya tadi ya, ketika ketika apa, ketika kita ini ada masalah dengan anak buah kita atau ada bawahan kita atau karyawan kita, dipanggil aja ke kantor ngobrol baik-baik, kan gitu kan enak gitu ya. Kalau langsung dimarah-marahin ya karyawan-karyawan bisa pada kabur semua gitu loh. Karena kan manusia ini tempatnya salah ya bisa aja orang profesor nih bahasanya ya. Dia juga tentu ya kadang ada salah juga. Kita nggak bisa memprediksi bahwasanya dia itu selalu selalu betul, selalu pintar, selalu selalu apa lurus gitu. Gitu. Tanpa salah gitu bahasanya ya. Nah, eh, pemerintah dan lembaga hukum ya. Lembaga hukum itu tadi ya ada apa kejaksaan, kepolisian dan satu lagi KPK ya. Oke, KPK ini tentang keuangan ya, tentang keuangan, tentang korupsi sorry ya. Nah, dia harus jujur, dia harus adil. Kalau nggak adil kasihan juga yang uang-uang negara gitu ya. Misal uang rakyat, uang-uang teman-teman gitu ya. Karena gini, negara itu, uang negara itu dari mana sih? Dari pajak. Pajak itu dibayarkan oleh masyarakat. Dikumpulkanlah di pajak itu. Pajak masuk ke rekening rekening negara, bahasanya kas negara lah gitu ya. APBN bahasanya. Atau enggak kas negara lah bahasanya biar simpel gitu ya. Nah, uang-uang itu disalurkanlah kepada para pejabat gitu kan. Nah, pejabat itu menggunakannya itu baik apa enggak, benar apa enggak gitu ya. Adalah KPK untuk mengawasi gitu ya. Bukan mengawasi sih, pemberantas korupsi aja dia sistemnya tuh gitu ya. Dan bahkan ketika apa namanya para pemimpin itu harus diaudit, yang di ngauditnya siapa? Dari tim KPK gitu ya. Nah, gitu. Nah, apa dampaknya ketika seseorang itu misal korupsi? Nah, ketika korupsi berarti ya dampaknya adalah masyarakat ya. Awalnya uangnya mungkin untuk pengembangan daerah, ternyata dikorupsi jadinya nggak jadi. Oh, zaman dulu tuh saya masih dengar waktu itu. Bikin KTP lama bang, sampai 6 bulan tuh jadinya. Kenapa? Karena belangkonya dikorupsi. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat loh yang jadi apa? Yang jadi bebannya, bukan jadi beban ya, jadi apa? Yang jadi terima masalahnya ketika bikin KTP agak sulit jadi lama nggak sulit sih cuma lama aja jadinya gitu. Nah itu kenapa belangkonya dikorupsi harusnya beli buat satu kontainer mungkin ya contohnya kalau dikorupsi cuma beli 2 biji misal atau 10 biji atau 100 biji lah gitu gitu. Nah ini KPK itu harus adil kalau nggak adil ya rugi nanti gitu masyarakat yang rugi, warga yang rugi, terus lagi bukan hanya rugi di dunia aja, rugi di akhirat juga gitu ya. Itu untuk jadi teman-teman ketika teman-teman jadi apa? Jadi pemimpin, teman-teman harus bijak, harus adil dan punya adab gitu ya. Nah, tadi udah disinggung tentang KPK, kepolisian, dan kejaksaan ya, tentang keadilan ini. Nah, tiga bidang tadi diberi wewenang untuk menindak perilaku korupsi ya, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum lainnya ya, demi apa terciptanya keadilan sosial dan hukum. Keadilan sosial supaya adil, supaya semuanya merata dan kalau bisa sejahtera semua gitu ya. Coba bayangin teman-teman, daerah Papua misalnya kita ambil contoh, di sana tuh ada harta karun emas ya yang dikeruk tiap hari tuh ya, di Freeport bahasanya. Ya, kita nggak tahu daerah sana gimana gitu ya. Terus apakah sudah adil terhadap masyarakat? Saya nggak tahu. Silahkan saja di apa dicari-cari di internet. Apakah udah adil apa belum? Silahkan tanya kepada orangnya gitu ya. Oke, di apa di
Di poin B berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab untuk penyelenggaraan pemerintah atau negara gitu ya. Penyelenggaraan pemerintah negara, saya rasa cukup teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di apa, tanya guru ya, tanya guru Hitkom ya. Nanti insya Allah kami bantu jika teman-teman kurang memahami. Dan kami juga akan memberi tugas di apa, di info tugas ya, dan teman-teman silahkan simak saja di situ. Eh, Oke, saya rasa cukup teman-teman, itu saja. Demikian, terima kasih, tetap semangat ya, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.